Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini, yang tentunya akan semakin seru lagi untuk kita lihat. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Makasih. Lalu di episode sebelumnya terlihat di sini Pasha yang mengalami kecelakaan waktu kejar-kejaran sama si Kelvin. Dia berusaha keluar dari mobil itu. Lalu Pasha juga berhasil keluar dari mobil itu. Dan di sana juga dia langsung berjalan menjauhi mobil itu. Lalu pas sudah jauh, tiba-tiba nggak lama kemudian mobil juga meledak. Lalu di sana juga Pasha juga dia kaget dan dia loncat. Pas loncat di sana ada kayu dan itunya kepalanya kena kayu. Lalu di sisi lain terdengar sama warga di sana ada Pak Ustadz sama Pak RT. Lalu Pak Ustadz sama Pak RT juga menghampiri di mana ya suara yang meledak tadi. Lalu di sana juga terlihat warga juga di sana sangat sibuk. Dia menghampiri kejadian kecelakaan itu. Lalu di sana Pasha juga ditolongin oleh warga di sana. Lalu di sana Pasha juga dibawa ke rumah sakit dan di sana Pak Ustadz juga menyuruh RT menyetop mencari taksi. Gak lama kemudian taksi juga datang. Lalu Pasha juga sama warga dibopong dibawa ke taksi untuk dibawa ke rumah sakit. Lalu di sana juga Pasha juga sangat keadaan kritis di sana karena kepalanya terbentur kena kayu. Lalu di sana juga taksi sudah siap, Pasha juga dimasukkan ke dalam taksi. Lalu singkat cerita di sana juga Pasha juga sampailah ke rumah sakit. Lalu di sana di rumah sakit Pasha yang udah tergeletak di kursi roda rumah sakit, dia papasan sama kejadian Bu Nawang meninggal. Lalu di sana si Alia Sileud Atel dia nggak sengaja melihat kursi roda yang ada orangnya itu. Dia ngomong sendiri, apakah itu Pasha apa bukan, kata si Alia Sileud Atel. Tapi di sana juga si Sileud Atel sambil mendorong mayitnya Bu Nawang, dia nggak mungkin Pasha dia ada di sini, kata si Alia Sileud Atel. Lalu sisi lain terlihat di sini si Alia Sileud Atel menguruskan administrasi kematiannya Bu Nawang. Lalu di sana juga berkas-berkas juga dikasihkan sama Bu Sari. Lalu di sisi lain terlihat di sana si Alia Sileud Atel juga dia keluar ingin menelepon Pasha. Tapi di sana tiba-tiba yang mengangkat telepon itu seorang perempuan. Lalu di sana si Alia Sileud Atel menanyakan, ini siapa? Kata si Alia Sileud Atel, ini saya dari rumah sakit suster. Jadi ini siapa? Kata suster, ini keluarganya, kata suster kepada si Alia Sileud Atel. Lalu suster juga bilangin bahwa yang namanya Pasha itu yang punya HP ini dia mengalami kecelakaan, sekarang ada di rumah sakit ini, kata suster itu. Lalu di sisi lain terlihat di sini Dewa di rumahnya dia memanggil Nana. Lalu di sana juga Nana juga menyautin, saya di dapur mas, kata Nana. Lalu di sana Dewa juga menghampiri Nana dan di sana Nana lagi masak, dia dipeluk oleh Dewa. Lalu di sana juga dia ngobrol sambil mesra-mesraan sambil masak. Tiba-tiba dia mau ngejelepot Nana, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Lalu di sana juga Dewa juga kaget dan menengok ke suara di pintu itu. Lalu Nana menanyain kepada Mas Dewa, itu siapa ya mas? Kata Nana kepada Dewa. Lalu di sana Nana, apa itu Pasha apa siapa ya? Kata Nana. Kata Dewa jawab, entah siapa, ngeganggu aja. Sambil Dewa kukulutuk, dia langsung melihat orang ke depan. Tiba-tiba pas dia dibuka pintu itu, yang datang adalah Bu Farah. Lalu di sana juga Dewa sangat kaget dan Nana juga sangat kaget. Lalu di sana juga Nana juga langsung ngomong dan dia cium tangan kepada Bu Farah.
Lalu di sana Bu Farah ngomong sama Nana sama Dewa, kamu baik-baik aja Dewa, Nana, kata Bu Farah. Lalu di sana Bu Farah ngomong, saya mau bicara Dewa sama kamu. Di sana juga Dewa menjawabnya sangat geram kepada ibunya, apalagi yang mau bicarakan. Kalau mau bicarakan saya harus pulang ke rumah, saya tidak akan pulang ke rumah, kata Dewa. Lalu singkat cerita, Bu Farah juga dibawa ke dalam sama Nana. Lalu di sana juga Bu Farah juga di sana ngomong sama Dewa. Dewa, saya mau ngomong, kamu itu jangan dulu memecat si Alia si Hiledatel. Kalau kamu memecat si Alia si Hiledatel sekarang karena kunci semua perusahaan keluarga Dewa Buana ada di si Alia si Hiledatel, kata Bu Farah kepada Dewa. Lalu di sana juga Dewa juga ngomong dalam batinnya, memang benar ini jangan dulu dipecat si Alia. Nanti kalau sudah dapat semua aset-aset yang itunya di si Alia, nanti si Alia saya pecat, kata Dewa. Lalu Dewa juga ngomong sama Bu Farah, pokoknya ibu saya minta jangan ada kerjasama lagi sama si Alia si Hiledatel, kata Dewa. Lalu di sisi lain di rumah sakit terlihat si Alia si Hiledatel yang mendatangi Pasha yang lagi dirawat. Lalu dia juga keluar, lalu dia menelepon Dewa. Dewa juga di sana di sisi lain di rumahnya pas lagi ngobrol dia menerima telepon dari si Alia si Hiledatel, sangat kaget mendengar Pasha kecelakaan. Lalu di sisi lain juga di rumahnya Bu Farah Neratu, dia bingung kemana Pasha nggak pulang-pulang mengantarkan makanan. Lalu Neratu juga kepikiran menelepon HP-nya Pasha, tapi yang mengangkat di sana si Alia si Hiledatel. Lalu si Alia si Hiledatel juga bilang sama Neratu bahwa Pasha kecelakaan dan ada di rumah sakit Medika, kata si Alia si Hiledatel kepada Neratu. Lalu di sana juga Neratu sangat kaget dan dia juga langsung pergi ke rumah sakit. Lalu singkat cerita Dewa dan Neratu juga dia pergi ke rumah sakit di mana Pasha dirawat. Tapi alhamdulillah Pasha sudah dipindahkan ke ruang rawat inap. Lalu di sana terlihat si Alia si Hiledatel dan dia pergi dari sana nggak menemui Dewa, takut ketahuan bahwa Bu Nawang itu udah meninggal. Lalu singkat cerita Bu Nawang juga dibawa ke rumah sama si Alia si Hiledatel dan diurus dan langsung dimakamkan. Terlihat di sini jasadnya Bu Nawang juga dibawa ke pemakaman. Singkat cerita di sana pemakaman Bu Nawang juga sudah beres. Lalu di sisi lain terlihat di sini Nana dan Dewa dia keluar dari rumah sakit dari ruang rawatnya Pasha. Dia ngomong sama Dewa, Mas sekarang kita langsung aja kita nengok Bu Nawang, kata Nana. Pas di sana dia ke ruang rawatnya Bu Nawang, dia dikagetkan Bu Nawang sudah tidak ada dan di sana ada suster langsung menanyakan bahwa Bu Nawang sudah meninggal, kata suster. Lalu di sana Dewa menanyakan siapa yang mengurus administrasinya, kata Dewa kepada suster itu. Lalu suster juga melihat buku sana. Di sana yang mendatanganinya di sini adalah Ibu Alia, kata suster kepada Dewa. Di sana juga Dewa sangat bingung dan curiga ada apa lagi sama si Alia si Hiledatel. Lalu di sana juga Nana juga dia curiga dan bingung kok kenapa Alia tadi nelpon di rumah sakit dan di sana tadi alasan mau lagi di toilet, kata Nana. Lalu di sana juga Dewa juga menelepon si Alia si Hiledatel. Tapi di sana Dewa tidak dijawab nomor teleponnya sama si Alia si Hiledatel. Lalu di sana Nana menanyain kepada Dewa, bagaimana Mas? Diangkat enggak? Enggak, kata Dewa. Kita langsung aja ke rumahnya Bu Nawang, kata Dewa. Nah itulah ulasan alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini. Dan sekarang Mimin pamit, dan juga sebelum Mimin pamit Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.